Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Tekad Katekese Singkat. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas mengenai tradisi suci umat Katolik, yaitu tanda salib. Kita akan bersama-sama memahami posisi dan gerak tangan dalam membuat tanda salib, serta makna dasar dan arti teologis dari tanda salib sendiri. Mari kita simak. Bagian pertama, kita akan belajar mengenai posisi dan gerak tangan dalam membuat tanda salib. Gerakan tanda salib ini disertai dengan ucapan Trinitarian, yakni dalam nama Bapa di dahi, dan Putera di perut atau di dada, dan Roh di bahu sebelah kiri, serta Kudus menyilang di dada kanan, serta ditutup dengan amin dengan meletakkan kedua tangan terkatup. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari pendapat Franciscus de las Sales. Mengucapkan dalam nama Bapa dan meletakkannya di dahi berarti bahwa Bapa adalah pribadi yang pertama dalam Tritunggal Maha Kudus, dan Putra sambil mengarahkan tangan di perut atau dada berarti menunjukkan bahwa Sang Putra berasal dari Bapa yang mengirimkan Dia turun ke bumi melalui rahim seorang perawan, serta dan Roh Kudus dengan menyilangkan tangan dari bahu kiri ke kanan, berarti bahwa Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Trinitas yang berasal dari Bapa dan Putra. Dan Dia atau Roh Kudus adalah cinta yang menyatukan keduanya, dan melalui rahmat-Nya kita mengambil bagian dalam buah-buah salib Kristus. Bagian kedua, kita akan belajar bersama-sama mengenai makna dasar dan arti teologis dari tanda salib itu sendiri. Tanda salib juga memiliki dasar teologis, sehingga dalam membuat tanda salib, kita tidak hanya sekedar mengikuti gerakan tangan saja, melainkan juga dapat mempraktikkan dan memaknainya dengan benar. Makna pertama, tanda salib dalam nama Allah. Dalam kitab suci, kapanpun seseorang menyebut nama Tuhan, maka saat itulah seseorang penuh akan kekuatan. Dengan tanda salib, kita selalu menyebut nama Allah. Ini berarti bahwa kita menghadirkan Allah untuk masuk dan bertindak dalam hidup kita. Makna kedua, tanda salib merupakan tindakan sakramental, karena tindakan ini disertai dengan kata-kata yang membaharui inti sakramen baptis. Maka, kapanpun kita membuat tanda salib, kita sedang mempraktikkan kembali tanda salib yang kita terima ketika kita berada di awal hidup bersama dengan Kristus. Makna ketiga, tanda salib, tanda kemuritan. Dengan membuat tanda salib, kita berkata kepada Tuhan, "Saya ingin menaati Engkau. Aku adalah milik-Mu, saya akan mengikuti hukum-hukum-Mu." Hal ini berarti bahwa kita mesti percaya diri dalam membiarkan orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen yang adalah milik Kristus. Makna keempat, tanda salib mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saat kita mengalami penderitaan dan merasa jauh dari Allah, tanda salib menjadi tanda kehadirannya yang nyata. Dalam kehadirannya itu, kita menyatukan penderitaan kita dengannya. Salib adalah tanda yang olehnya kita diselamatkan, di mana kita boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi. Makna kelima, tanda salib, pertahanan melawan yang jahat. Ketika menandai diri dengan tanda salib, maka kita menyatakan, "Menyerahlah, aku milik Tuhan, Dialah pertolonganku kepada yang jahat." Tanda salib sebagai sarana memenangkan penyangkalan diri,
terutama kejahatan yang muncul dari diri sendiri seperti nafsu dan ambisi. Makna keenam, tanda salib, aktualisasi perintah kasih. Salib terdiri dari dua kayu yang melintang dari atas ke bawah atau vertikal, yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan Allah, serta kayu yang melintang ke samping atau horizontal, menggambarkan hubungan manusia dengan sesama. Keduanya harus seimbang, seperti hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas bab 10 ayat 27. Sekian tekad kali ini. Sebagai penutup, ada dua pertanyaan reflektif untuk kita semua. Yang pertama, apakah selama ini teman-teman sudah memaknai tanda salib dengan sungguh? Kedua, apakah selama ini kita masih malu-malu untuk membuat tanda salib di depan umum? Semoga katekese singkat kita kali ini dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, berkah dalam.